Tuan Tanah adalah dewa. Bab 591. Para tentara bayaran Mad Dragon melakukan pembunuhan berantai dan tentu saja tidak akan membiarkan satu musuh pun lolos. Melihat bahwa tentara bayaran Gurha yang tersisa akan melarikan diri, tim penghancur bergabung dengan tim penyerang dengan senapan mesin ringan, dan mereka bergantian melindungi satu sama lain dan mengejar mereka menuruni gunung. Qin Ming juga berhenti meluncurkan roket. Musuh sudah kalah dan melarikan diri, jadi meluncurkan lebih banyak roket akan sia-sia belaka. Dia melompat maju dan mencegat mereka dari belakang. Agar dapat tiba di kendaraan belakang pengeboman tepat waktu, ia ditempatkan di belakang lokasi penyergapan, yang juga cocok untuk intersepsi dan pemblokiran. Meskipun mobil di depan berhasil melewati lokasi penyergapan dengan selamat, ia mendapati konvoi di belakangnya disergap, sehingga ia segera berhenti dan bergabung dalam pertempuran. Namun, hanya ada 5 orang di dalam mobil, dan mereka tidak dapat menimbulkan banyak masalah, jadi mereka dibunuh satu persatu oleh penembak jitu dan beberapa tentara bayaran Crazy Dragon di dekatnya. Qin Ming memperhatikan bahwa di antara tentara bayaran Gurha yang mencoba melarikan diri, ada satu orang yang tubuhnya dililit ular kobra hitam. Lidah ular merah berdarah itu terus bergerak keluar masuk, mengeluarkan suara mendesis. Orang ini adalah Dewa Hitam yang memimpin tim. Di sebelah kiri dan kanan Blackguard mengikuti 3 tentara bayaran bersenjata senapan serbu. Keempatnya membentuk tim tempur dan bergegas menuruni lereng bukit di satu sisi jalan pegunungan, berbalik dan menembaki sambil berlari. Para tentara bayaran Gurha yang selamat lainnya melarikan diri berdua dan bertiga ke arah yang berbeda. Pertama-tama mereka ingin membubarkan pengejaran Kuang Long, dan kedua, untuk membubarkan diri dan melarikan diri agar tidak musnah seluruhnya. Pasukan Kuang Long juga dibagi ke dalam beberapa tim tempur untuk mengejar pembelot yang paling dekat dengan mereka. Akan tetapi, Kuang Long tidak mengejar terlalu cepat, melainkan melepaskan tembakan dari jarak jauh, dengan sengaja mendorong pasukan Gurha menuruni lereng bukit. Serahkan saja orang yang membawa ular itu padaku. Qin Ming meraung dan mengunci Dewa Hitam. 3 anggota naga gila juga mengikutinya. Boom! Tiba-tiba terdengar ledakan. Seorang tentara bayaran Gurha yang sedang berlari menuruni lereng bukit tanpa sengaja menginjak ranjau darat. Saat ledakan itu terjadi, puing-puing beterbangan, dan debu memenuhi udara. Pria itu hancur berkeping-keping dan tewas di tempat. Hati-hati dengan ranjau darat. Para tentara bayaran Gurha yang melarikan diri menyadari bahwa ada ranjau darat yang terkubur di lereng bukit. Mereka berhenti dan bersembunyi di bawah pohon. Untuk penyergapan ini, Kuang Long mempertimbangkan setiap aspek, termasuk bagaimana cara menghentikan musuh agar tidak melarikan diri. Dia secara khusus memasang ranjau di lereng bukit di satu sisi jalan, sehingga mereka hanya bisa mengepung dan mengejar dari belakang, dan tidak berlari ke depan dan menyusul para pembelot itu. Para pengejar semakin dekat di belakang mereka, sehingga mereka tidak punya waktu untuk membersihkan ranjau. Dewa Hitam berteriak, "Semuanya, hati-hati. Perhatikan pohon-pohon dan kaki kalian. Bertarunglah sambil mundur." Saat ini, situasi sekitar selusin tentara bayaran Gurha yang tersisa seperti dilema dengan serigala di depan dan harimau di belakang. Jika mereka bergerak maju, mereka mungkin memiliki peluang untuk bertahan hidup, tetapi jika mereka mundur, mereka akan diserang oleh harimau dan mati. Akan tetapi, ia tidak dipaksa berada dalam situasi di mana ia ditakdirkan untuk mati, jadi ia memilih mengambil risiko dan terus maju. Semua tentara bayaran Gurha memiliki pengalaman dalam pelatihan anti ranjau. Selama mereka berhati-hati, mereka dapat mendeteksi ranjau biasa. Namun, ada ahli dalam menebar ranjau di Crazy Dragon, jadi bagaimana mereka dapat dengan mudah dideteksi? Karena mereka harus berhati-hati dengan ranjau darat, kecepatan melarikan diri pasukan Gurha melambat secara signifikan. Meski begitu, beberapa orang masih menginjak ranjau darat dan tertembak hingga tewas. Qin Ming memiliki kemampuan perspektif, dan ranjau darat yang terkubur di bawah tanah terlihat olehnya, jadi tidak perlu khawatir. Dia memasuki hutan di lereng bukit dan bersembunyi dalam kegelapan, lalu berada di depan Heitian Shen dan yang lainnya tanpa ada yang menyadarinya. Dadada. Melihat keempat orang yang dipimpin oleh Dewa Hitam itu terkena sudut tembak, Qin Ming tiba-tiba menjulurkan moncong senjatanya dari balik pohon, menarik pelatuknya, dan peluru yang berhamburan pun melesat keluar. Serangkaian peluru melesat, dan 3 tentara bayaran di sebelah Blackguard semuanya tertembak mati. Lengan Blackguard terkena tembakan. Untungnya, pohon besar di depannya menghalangi beberapa peluru, kalau tidak, dia pasti sudah mati di tempat. Setelah tertembak di lengan, Krishna segera bersembunyi di balik pohon. Pada saat yang sama, ular kobra hitam yang melilit tubuhnya tampak selaras dengan pikirannya dan menghilang ke dalam hutan secepat kilat hitam. Hiss. Beberapa detik kemudian, seekor ular kobra hitam tiba-tiba melompat keluar dari semak-semak, membuka mulutnya yang ganas, memperlihatkan keempat taringnya, dan menyemburkan kabut hitam beracun, menggigit paha Qin Ming. Ular kobra ini dijinakkan secara khusus menggunakan metode khusus. Racunnya beberapa kali lebih kuat daripada ular kobra biasa. Gigitannya dapat berakibat fatal hanya dalam beberapa detik. Tepat saat ular kobra itu melompat keluar dari rumput, Qin Ming mengayunkan telapak tangannya, dan energi sejati yang kuat mengembun menjadi bentuk telapak tangan, menyapu dengan angin kencang. Bang! Kabut beracun yang menyembur itu dihalangi oleh angin telapak tangan, lalu bayangan telapak tangan yang berubah menjadi energi sejati menghantam kepala ular itu secara langsung, dan gumpalan kabut darah membubung tinggi.
Kepala ular kobra itu hancur berkeping-keping. Tubuh ular tanpa kepala itu jatuh ke tanah, berputar dan meronta beberapa saat, lalu tidak bergerak lagi. Ah, aku akan membunuhmu. Melihat ular kobra itu mati dengan tragis, Dewa Hitam mengeluarkan raungan yang menyayat hati, seolah-olah yang mati adalah anaknya sendiri. Dia menembak dengan liar ke pohon besar tempat Qin Ming bersembunyi, ingin mencabik-cabik Qin Ming. Qin Ming mengetuk tanah dengan kakinya dan melompat seperti kelinci. Peluru melesat melewati kakinya, membuat serpihan kayu beterbangan. Pada saat yang sama, ia menggunakan kemampuannya untuk menyatu dengan kegelapan dan menghilang. Dewa Hitam segera mengangkat moncong senjatanya dan menembaki pucuk-pucuk pohon lagi, dan dedaunan serta ranting-rantingnya berkibar bagaikan bunga-bunga yang berguguran. Bang! Saat berikutnya, Qin Ming tiba-tiba muncul dari dahan pohon besar lain di dekatnya, dan melepaskan rentetan tembakan dari posisi tinggi. Peluru tiba dalam sekejap dan menembus kepala Dewa Hitam. Ada lubang berdarah di kepala Krishna, dan dia terjatuh terlentang dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Setelah membunuh Dewa Hitam, Qin Ming tidak berhenti dan terus memburu orang lain. Di hutan yang gelap, Qin Ming sulit ditangkap dan tak terkalahkan. Para tentara bayaran biasa ini sama sekali tidak bisa lolos dari kejarannya. Ditambah dengan kejaran Kuanglong, semua tentara bayaran Gurkha terbunuh, dan tidak ada yang lolos hidup-hidup. Pertempuran telah usai, tetapi udara masih dipenuhi bau mesiu dan darah. Kuanglong bergegas membersihkan medan perang, menyita senjata dan amunisi, dan mengubur mayat-mayat sebelum gelombang musuh berikutnya tiba. Meskipun tentara bayaran Gurkha berhati-hati, mereka tidak menduga akan disergap dan dimusnahkan serta dikubur di Bukit Mandalay. Sebelum datang, mereka telah bersiap untuk pertempuran sengit dan membawa amunisi dalam jumlah besar. Namun, mereka disergap dan tidak sempat membawa amunisi tersebut, sehingga semuanya jatuh ke tangan Kuanglong. Barang rampasan disita dan senjata serta amunisi diisi ulang sepenuhnya, yang juga menjadi dasar yang baik untuk pertempuran Kuanglong berikutnya. Setidaknya dia tidak perlu khawatir kehabisan amunisi dan makanan. Sebagian anak buah Kuanglong membersihkan medan perang, sedangkan sebagian lainnya bergerak maju membawa amunisi, memilih kembali lokasi penyergapan, dan mengatur serangan defensif. Seberapa keras pun kami berusaha membersihkan, jejak baku tembak itu tidak dapat ditutup sepenuhnya, sehingga kami terpaksa pindah ke tempat lain untuk melakukan penyergapan. Malam itu sangat sunyi. Ketika pertempuran terjadi di sini, suara tembakan tak pelak lagi menyebar dan mencapai villa tempat tinggal Selir Kunsan. Ponselnya tidak bisa dihubungi, tidak ada cara untuk menghubungi dunia luar, aliran listrik terputus, dan tidak ada satupun pengawal yang dikirim kembali. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa seseorang dengan sengaja menargetkannya. Selir Kunsan, Suki, tidak bisa tidur sama sekali. Mendengar suara tembakan, Suki berdiri di dekat jendela dengan perutnya yang membuncit dan melihat ke arah datangnya suara tembakan. Keempat pengawal wanita itu pun tak tinggal diam dan terus menjaganya dengan ketat. Jisi, apakah menurutmu Kunsan telah mengirim seseorang untuk menyelamatkan kita? Suji dengan lembut membelai perutnya yang membuncit, dengan sedikit harapan di wajahnya yang khawatir. Pengawal wanita bernama Jisi berkata, kami telah kehilangan kontak dengan dunia luar selama lebih dari 12 jam. Bos pasti tahu bahwa kami dalam masalah dan pasti akan mengirim seseorang. Nyonya, jangan khawatir. Bagaimana aku tidak khawatir? Ini adalah ketiga kalinya suara tembakan terdengar hari ini, tetapi tidak ada yang datang untuk menyelamatkan kita. Aku tidak tahu apakah Kunsan telah membawa orang ke sini secara pribadi, apakah ada sesuatu yang terjadi, dan siapa yang ingin menyakiti kita. Suji mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Bos sangat berkuasa di Myanmar. Dia telah berdiri teguh selama bertahun-tahun. Jelas tidak mudah baginya untuk mendapat masalah. Mungkin tidak lama lagi wanita itu akan menemuinya. Jisi berusaha sekuat tenaga untuk menghiburnya. Pada saat ini, sosok-sosok melintas di halaman bawah, dan seorang pengawal berjas hitam berjalan ke jendela dan berhenti seolah-olah ingin melindungi Suki. Melihat orang ini, mata Suji berbinar gembira, dan dia memerintahkan, kalian semua keluar, aku sangat kesal dan ingin menyendiri. Siap, Bu. Jawab keempat pengawal wanita itu, keluar dari kamar tidur dan menutup pintu dengan pelan. Hanya dia yang tersisa di ruangan itu. Suki tidak lagi berpura-pura dan menatap pengawal di lantai bawah dengan kelembutan di matanya. Pengawal itu juga menatap Suki dengan kelembutan di matanya. Keduanya saling menatap mata, saling menatap dengan penuh kasih sayang, seperti sepasang kekasih yang saling mencintai. Sayangnya, ada jurang pemisah yang terlihat di antara mereka, yang membuat mereka tidak berani melewati batas. Suki sangat cantik, kecantikan yang dipilih dari sejuta, dan dia bertemu Kunsan secara kebetulan 2 tahun lalu. Hanya dengan sekali pandang, Kunsan terpesona oleh kecantikan Suji, dan dengan paksa membawanya pergi untuk menjadi selirnya. Untuk menenangkan keluarga Suki, Kunsan menggunakan kebaikan dan kekerasan, memberikan uang, mengancam, dan mengintimidasi. Orang tua Suki hanyalah orang biasa di Myanmar dan tidak dapat mengalahkan Kunsan, gembong narkoba besar, sehingga mereka harus menanggung penghinaan dan menjual putri mereka. Ketika pertama kali diculik, Suki terkejut dan ketakutan. Ia melawan dengan segala cara dan hanya menyimpan kebencian terhadap Kunsan. Kunsan biasanya sibuk dengan bisnis narkoba dan tidak punya banyak waktu untuk menemani Suki.
Untuk mencegahnya melarikan diri, ia mengatur pengawal untuk menjaganya 24 jam sehari, dan pengawal di lantai bawah adalah salah satunya. Ketika Suki merasa kesepian dan tidak berdaya, pengawalnya memberinya kenyamanan dan kehangatan, dan setelah beberapa interaksi, keduanya saling jatuh cinta. Lebih dari setahun berlalu seperti ini, dan Suki mulai menuruti perintah Kunsan, dan Kunsan semakin menyukainya. Namun, dalam hatinya, dia sama sekali tidak menyukai pria yang telah merebutnya, dan cintanya kepada pengawal itu semakin kuat. Akhirnya pada suatu malam, keduanya diam-diam memakan buah terlarang, dan mereka berhubungan seks dan hamil. Kunsan selama ini tidak tahu apa-apa, mengira bahwa anak itu adalah anaknya, tetapi dia tidak tahu bahwa dia telah diselingkuhi oleh anak buahnya. Bab 592. Qin Ming tidak ikut membersihkan medan perang, juga tidak ikut memindahkan posisi penyergapan. Sebaliknya, ia bergegas ke persimpangan jalan pegunungan menuju villa dan terus mengawasi dan memantau kemungkinan adanya musuh. Para penguntit lainnya bersembunyi di pohon atau dataran tinggi, mengamati dengan teropong, tetapi Qin Ming mengenakan selimut kamuflase dan duduk di bawah bayangan pohon di pinggir jalan. Dia tampak beristirahat dengan mata tertutup, tetapi sebenarnya kesadarannya terbuka sepenuhnya, meliputi area dalam jarak 500 meter di sekitarnya. Dalam jangkauan indera spiritualnya, setiap gerakan akan terlihat oleh Qin Ming, yang lebih efektif daripada orang lain yang menatap melalui teleskop. Seiring berjalannya waktu, hari sudah larut malam. Dua kendaraan off-road muncul di jalan menuju Bukit Mandalay. Saat mobil mendekati jalan pegunungan menuju villa di gunung belakang, perhatian Qin Ming langsung tertuju padanya. Kedua kendaraan off-road itu tidak mengambil rute yang biasa. Saat mendekati persimpangan, mereka mengikuti jalan setapak dan melaju ke hutan di sebelahnya. 5 orang barat berjas hitam melompat keluar dari setiap mobil. Setelah keluar dari mobil, orang-orang ini dengan cepat menyembunyikan mobil dengan selimut kamuflase dan barang-barang lainnya, lalu pergi ke hutan bersama-sama. Karena orang-orang ini bertingkah mencurigakan, Qin Ming segera mengikuti mereka diam-diam. Dengan menggunakan kemampuan penglihatannya, ia menemukan bahwa masing-masing dari mereka memiliki tato kepala harimau dengan taring terbuka di bahu mereka, yang sangat mirip dengan harimau bertaring tajam. Qin Ming menyimpulkan bahwa orang-orang ini adalah pembunuh harimau bertaring tajam. Beberapa hari yang lalu, ketika Qin Ming dan Fang Danxing berada di Swiss, mereka dikejar oleh pembunuh harimau bertaring pedang. Kemudian, ketika mengetahui bahwa Qin Ming telah kembali ke Tiongkok, pembunuh bergigi pedang mengikutinya ke kota Donghai, tetapi ia kembali dengan tangan hampa. Setelah mengetahui tentang hadiah yang diberikan oleh Kunsan, ia bergegas ke Myanmar. 10 pembunuh harimau bertaring tajam itu semuanya lincah dan bergerak sangat cepat. Mereka menyeberangi hutan, memanjat gunung, dan menuju villa di gunung belakang. Qin Ming bersembunyi dalam kegelapan seperti hantu, menjaga jarak dan mengikuti, mencari tempat dan waktu yang tepat untuk menyerang. Ketika sekelompok pembunuh memanjat gunung tak jauh dari lokasi penyergapan Kuanglong dan bergegas menuruni gunung, Qin Ming merasa sudah waktunya untuk bertindak. Ia tiba-tiba menambah kecepatan, dengan cepat mengeluarkan kedua senjatanya, dan menarik pelatuknya. Swiss, 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 Swiss. Suara tembakan pelan yang tadinya dibungkam tiba-tiba terdengar. Karena kejadian itu terjadi tiba-tiba dan tidak ada satupun pembunuh sabretut yang menyadari bahwa mereka sedang diikuti, mereka sama sekali tidak siap. Keempat orang di belakang tim itu langsung tertembak mati. Mereka terus berlari maju beberapa langkah sebelum akhirnya terjatuh dan berguling menuruni lereng bukit. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah pembunuh yang terlatih. Ketika mereka mendengar suara tembakan, mereka segera menyadari bahaya dan bersembunyi di pohon-pohon yang paling dekat dengan mereka. Pada saat yang sama, mereka dengan cekatan mengeluarkan pistol mereka dan bersiap untuk melawan. Salah satu pembunuh baru saja berbalik ketika tiba-tiba dia merasakan bayangan gelap melintas di depan matanya dan dua moncong senjata ditekan ke dadanya. Dengan rasa sakit yang tajam, beberapa lubang peluru muncul di dadanya dan darah menyembur keluar. Qin Ming menangkap si pembunuh sebagai perisai manusia, mendorongnya ke depan beberapa langkah, mengangkat tangan kanannya, dan melepaskan beberapa tembakan lagi, menewaskan 2 orang lagi. Setelah melepaskan tembakan tersebut, tidak ada lagi peluru di pistolnya. Qin Ming melemparkan pistolnya ke arah seorang pembunuh. Saat berikutnya, dia bergegas menuju pembunuh lainnya dengan pembunuh itu bertindak sebagai perisai daging. Bang, bang. Si pembunuh melepaskan 2 tembakan berturut-turut, dan keduanya mengenai perisai daging. Tak lama kemudian, Qin Ming tiba di depannya dan menggunakan perisai dagingnya untuk membalikkan orang itu. Dia juga jatuh ke tanah. Telapak tangannya yang penuh dengan energi sejati bagaikan pisau, menembus langsung tubuh perisai daging dan masuk ke perut si pembunuh. Qin Ming memasukkan tangannya ke perut si pembunuh dan mengaduknya secara acak 2 kali, lalu menariknya keluar dengan kasar, dan serangkaian usus berdarah dan organ dalam pun ditarik keluar. Ah! Pembunuh itu menjerit melengking, matanya melotot, tangan dan kakinya menendang beberapa kali, lalu dia mati. Setelah membunuh si pembunuh, Qin Ming Sun melompat keluar seperti seekor citah, dan pada saat berikutnya peluru tiba dan mengenai kedua tubuh itu. Sejak Qin Ming muncul dan melepaskan tembakan, hanya dalam 4 atau 5 detik, 8 dari 10 pembunuh harimau bertaring pedang tewas, hanya menyisakan 2. Meskipun para pembunuh itu berdarah dingin dan terbunuh tanpa berkedip, 8 pembunuh tewas secara tragis dalam sekejap mata, bahkan tanpa sempat melihat wajah para penyerang dengan jelas.
Dua pembunuh yang selamat tidak dapat menahan rasa dingin di tulang punggung mereka. Mereka pandai membunuh dan menusuk, tetapi sekarang mereka telah menjadi mangsa yang harus dibunuh. Lawan seperti itu terlalu menakutkan. Setelah Qin Ming melompat keluar, dia tiba-tiba menghilang ke dalam kegelapan. Kedua pembunuh yang selamat itu saling memandang, dan melihat niat mundur di mata masing-masing. Mereka mengangguk setuju, dan masing-masing memegang dua senjata di tangan mereka, terus-menerus menembaki bayangan gelap tempat Qin Ming menghilang, bertarung dan mundur. Sekarang kamu sudah di sini, apakah kamu masih ingin lari? Disinilah kamu akan mati. Suara dingin Qin Ming terdengar seolah-olah berasal dari neraka, dan tampaknya melayang dari segala arah, membuatnya sulit untuk menentukan arah suara itu secara spesifik. Kedua pembunuh itu dengan cepat mendekat, saling membelakangi, memperhatikan arah yang mereka hadapi, dan terus-menerus memutar moncong senjata di tangan kiri dan kanan, waspada terhadap serangan mendadak musuh. Siapa kamu? Salah satu pembunuh bertanya dalam bahasa Inggris, mencoba memulai percakapan dengan pihak lain dan mencari tahu lokasinya melalui suaranya. Pluto. Saat kedua kata ini terucap samar-samar, Qin Ming tiba-tiba muncul di atas kepala si pembunuh, dengan kepala besarnya menghadap ke bawah, seperti manusia super yang jatuh dari langit, dengan kedua telapak tangan menyerang pada saat yang bersamaan. Bang, bang. Saat berikutnya, telapak tangan Qin Ming menghantam kepala kedua pembunuh itu, menyebabkan otak mereka pecah dan cairan merah dan putih memercik. Kedua pembunuh yang kepalanya hancur itu tiba-tiba menyusut, jatuh ke tanah, dan mati di tempat. Qin Ming merobek sehelai kain dari tubuh seorang pembunuh dan menyeka darah dari tangan dan tubuhnya. Gerakannya tidak tergesa-gesa atau lambat, dengan senyum yang tidak dapat dijelaskan di bibirnya. Matanya menyapu tubuh para pembunuh yang tergeletak di mana-mana, seolah-olah dia sedang melihat mahakaryanya. Pemandangan seperti itu sungguh mengerikan. Setelah menyeka darah, Qin Ming dengan santai melemparkan kain bernoda darah, yang mendarat tepat di wajah seorang pembunuh yang tewas dengan mata terbuka. Jangan bersembunyi, keluarlah, ini aku, semua musuh telah dilenyapkan. Pada saat ini, Qin Ming tiba-tiba mendongak dan berteriak ke arah puncak gunung. Bos, apa yang terjadi? Tempat ini hanya dipisahkan oleh sebuah bukit dari tempat penyergapan Kuanglong. Karena khawatir dengan suara tembakan, Bailong mengirim tim untuk memeriksanya. Pemimpin tim itu mengenali suara Qin Ming, dan bergegas muncul, memimpin anak buahnya untuk mengepungnya. Tidak masalah. Kami baru saja membunuh beberapa tikus yang licik. Aku serahkan akibatnya padamu, kata Qin Ming dengan tenang. Setelah beberapa cahaya muncul dan menghilang, dia menghilang ke dalam kegelapan secepat angin. Melihat Qin Ming menghilang, pemimpin tentara bayaran itu menghela nafas, bos semakin kuat, dan semakin sulit untuk ditebak. Inilah jurang pemisah antara kami dan bos. Kami hanya bisa mengagumi dan mengaguminya. Cepatlah dan singkirkan mayat-mayat ini. Kita masih harus kembali untuk menyergap. Jangan tunda masalah yang penting. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi tidak nyaman. Pasti akan ada badai berdarah. Bahkan jika tentara bayaran Burha dan pembunuh harimau bertaring pedang terbunuh, keinginan untuk membunuh di hati Qin Ming sulit dipadamkan. Sebaliknya, keinginan itu menjadi semakin kuat. Dia tidak akan berhenti sampai dia membunuhnya sepenuhnya. Dalam beberapa jam berikutnya, tidak ada kendaraan atau orang mencurigakan yang muncul, dan semuanya kembali tenang, tetapi hal itu memberi orang perasaan bahwa badai akan datang. Saat fajar, ketika langit mulai pucat, konvoi yang terdiri dari sedikitnya 20 kendaraan muncul di jalan pegunungan. Beberapa kendaraan tidak memiliki logo dan tampak tidak berbeda dari kendaraan normal, sementara kendaraan lain memiliki logo semut merah menyala yang disemprotkan pada bodinya. Konvoi sebesar itu dapat dilihat oleh orang normal manapun kecuali orang buta. Qin Ming tentu saja juga menyadarinya. Ketika dia melihat pola semut merah menyala di badan mobil, dia langsung mengenalinya sebagai logo tentara bayaran Semut Api Afrika. Semut Api Afrika berani ikut campur. Kalian keterlaluan. Qin Ming mencibir diam-diam dan bergegas menuju lokasi penyergapan di sepanjang hutan. Semut Api Afrika adalah organisasi tentara bayaran yang sebagian besar aktif di negara-negara Afrika yang dilanda perang. Mereka jarang menerima misi dari wilayah lain. Kali ini, demi mendapatkan hadiah yang sangat besar, yakni 400 juta dolar AS, mereka tidak ragu untuk memasuki Asia. Kendaraan lain yang tidak bertanda jelas bukan tentara bayaran Semut Api Afrika. Qin Ming mengenali orang-orang di dalam kendaraan itu sebagai tentara bayaran dari perusahaan IZO Israel berdasarkan fitur wajah mereka. Tampaknya kedua kelompok tentara bayaran itu telah bergabung. Dalam dunia tentara bayaran, merupakan hal yang umum bagi dua organisasi tentara bayaran untuk bergabung guna melaksanakan suatu misi. Terkadang, ketika memasuki wilayah yang tidak dikenal untuk menyelesaikan suatu misi, mereka harus bergantung pada kekuatan tentara bayaran setempat. Kali ini, Semut Api Afrika yang berinisiatif menghubungi tentara bayaran IZO. Tentara bayaran IZO juga telah bekerja sama dengan Semut Api Afrika berkali-kali saat menjalankan misi di Afrika, dan kedua tentara bayaran tersebut memiliki hubungan kerja sama yang baik. Setelah menerima panggilan dari para pemimpin puncak Semut Api Afrika, para tentara bayaran perusahaan IZO langsung setuju. Kedua belah pihak cocok. Bagaimanapun, tujuannya adalah untuk menghancurkan seluruh organisasi tentara bayaran naga gila. Tak satu pun dari mereka benar-benar yakin, dan peluang keberhasilan akan lebih besar jika kedua belah pihak bergabung.
Bai Long juga menerima laporan pada saat pertama, dan mengetahui bahwa konvoi gabungan Semut Api Afrika dan tentara bayaran Kompi IZO muncul dan akan tiba di lokasi penyergapan dalam waktu 10 menit. Dengan asumsi ada 20 kendaraan, dengan 5 orang di setiap kendaraan, akan ada setidaknya 100 orang secara total, yang berarti 2 kali lipat jumlah tentara bayaran Mad Dragon. Bahkan jika penyergapan disiapkan terlebih dahulu, itu akan tetap menjadi pertempuran yang sulit. Semuanya, perhatikan baik-baik. Kita akan menghadapi pertempuran paling berat dalam operasi ini. Jangan khawatir tentang konsumsi peluru. Tembaklah sekuat tenaga. Setelah kita menyelesaikan pertempuran ini, tidak peduli apakah pasukan lain datang atau tidak, kita akan segera mundur. Bai Long memerintahkan melalui komunikator nirkabel. Sejak awal penyergapan, Kuan Long secara berturut-turut menghabisi 2 kelompok orang dari Kunsan, tentara bayaran Gurkha, dan pembunuh harimau bertaring pedang. Suara tembakan tidak dapat disembunyikan sama sekali, dan dia pasti terekspos. Selanjutnya, mereka harus berhadapan dengan Semut Api Afrika dan tentara bayaran perusahaan IZO. Apapun hasilnya, berita itu akan tersebar dan tidak akan cocok lagi untuk menyergap mereka, jadi Bai Long memutuskan untuk bertempur dalam pertempuran ini dan kemudian memimpin Kuan Long untuk mundur. Semua tentara bayaran Crazy Dragon yang disergap membuka pengaman, mengisi peluru, menahan napas, menatap kaki gunung, dan menunggu konvoi gabungan tentara bayaran African Fire Ants dan IZO Company memasuki jarak tembak. Qin Ming juga memasuki posisi penyergapan, membawa peluncur roket, dengan cahaya haus darah dan kegembiraan berkedip di matanya, siap untuk memulai pembunuhan massal lagi. Bersambung.